Yayasan Pendidikan Al-Fatah konsisten menumbuhkan ahlu sunnah wal jamaah Aswaja sejak tahun 1984. Yayasan ini lahir dari dorongan kuat keluarga Al-Fatah yang memang aktif di kegiatan sosial dan pendidikan. Hajah Nurul Hanani, generasi ketiga Al-Fatah, tentu ingin merealisasikan harapan besar keluarga, di mana nama Al-Fatah ia ambil dari nama kakeknya, Abdul Fatah. Menurutnya, asalnya tanah ini milik kakeknya, sehingga untuk menghormati dan wujud takzim, maka yayasan ini diberi nama Yayasan Pendidikan Al-Fatah. Pada awal berdirinya, Yayasan Al-Fatah terfokus pada kegiatan madrasah diniyah dan TK Kencana Rukmi 4 yang diceritakan bahwa TK tersebut tidak terawat. Namun, Hajah Nurul Hanani didorong keinginan kuat ayahandanya, Haji Asruri, yang juga seorang tokoh yang aktif dalam memperjuangkan pendidikan di Gurah. Tahun 1984 itu memberanikan diri untuk mengambil alih TK. Yayasan keluarga ini kemudian berganti nama menjadi TK Taruna Bakti. Tentu saja, Yayasan Pendidikan Al-Fatah tidak mensia-siakan waktu yang ada. Di tahun 1993, ketika pagi hari gedung digunakan untuk aktivitas formal, yakni TK Taruna Bakti. Kemudian sore hari, keluarga Al-Fatah melangsungkan pendidikan non-formal dengan lembaga pendidikan TPA Al-Fatah. Ya, perkenalkan dulu, saya Nurul Hanani, ini selaku Ketua Yayasan Pendidikan Al-Fatah. Ya. Yayasan ini adalah badan, ya, sebuah badan pelaksana pendidikan Ma'arif NU. Ya, Ma'arif NU Kabupaten Kediri, karena kita berada di wilayah Kabupaten Kediri, maka Kecamatan Gurah ini juga masuk dalam wilayah Kabupaten Kediri, sehingga Ma'arif yang harus kita jadikan payung adalah Ma'arif Kabupaten Kediri. Nah, sementara sebetulnya kita ini adalah yayasan keluarga, begitu Mbak, ya. Yayasan keluarga yang tadinya itu ya ada keinginan dari bapak saya. Jadi Bapak Haji Asmuri itu memang dari awal, dari muda itu punya jiwa kependidikan, artinya kepingin ada pendidikan yang berbasis Islam utamanya, atau khususnya di basis NU, begitu. Nah, beliau kemudian keinginan itu kita sebagai anak-anaknya yang merealisasikan, begitu. Nah, Yayasan Al-Fatah namanya ini adalah nama dari mbah saya. Jadi tanah ini tadinya adalah milik mbah saya, ya, yang kakung itu asmane Mbah Abdul Fatah. Kemudian yayasan keluarga ini kita namakan Yayasan Al-Fatah. Gitu. Tadinya hanya yayasan keluarga, begitu. Kemudian awalnya ya sekolahan madrasah diniyah, gitu, diniyah yang sore biasanya, begitu itu. Lalu tadinya juga sudah ada TK itu, TK Taruna Bakti itu tahun 84, yang sebetulnya dulunya itu adalah TK Kencana Rukmi 4. Kemudian kita karena yayasan TK Taruna Bakti, TK Kencana Rukmi itu adalah bukan milik kita, tetapi dititipkan di sini, begitu. Lalu kemudian tidak diopeni lah istilahnya, begitu. Kemudian kita ambil alih dengan nama Taruna Bakti, gitu, ya. Itu tahun 84 berdirinya TK itu, gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, karena di sini ini hanya ya kayaknya tidak begitu, itu kalau sore kan kosong, gitu lah. Sore kosong itu, pagi hanya untuk TK, sorenya itu kita pakai TPA. Waktu itu TPA Al-Fatah. Nurul Hanani terus berjuang untuk pendidikan, utamanya menyebarkan nilai-nilai Aswaja dan pendidikan berbasis Islam, khususnya Nahdlatul Ulama. Tahun 2010 ia bersama Yayasan Al-Fatah
sebagai pengelola Badan Pelaksana Pendidikan dari Badan Pelaksana Pendidikan BPP Ma'arif NU Kabupaten Kediri. Ia mendirikan lembaga pendidikan formal dengan jenjang sekolah dasar. Kemudian sekolah tersebut diberi nama SD Nahdlatul Ulama Gurah. Berdirinya SD NU Gurah ini menjadi upaya Nurul Hanani dan keluarga untuk mengajarkan nilai keislaman berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan 3 lembaga yang kini dinaungi Yayasan Pendidikan Al-Fatah, yakni TK Taruna Bakti, SD NU Gurah, dan Madin Al-Fatah. Nah, sudah ada bangunan kan eman-eman gitu. Ya, kemudian ada rencana bapak saya, yuk kalau memang kepingin dikembangkan, cobalah bikin sekolah formal katanya gitu. Kemudian tahun 2010 itu saya memang yang pingin mengibarkan bendera NU di Gurah ya. Lalu kemudian 2010 itu kita rapat dengan MBC, dengan orang-orang yang memang kompeten di dalam pendidikan NU ya. Kemudian berdirilah SD Nahdlatul Ulama namanya itu ya. Nah, SD Nahdlatul Ulama karena ini adalah pendidikan ya jelas dengan namanya, maka kemudian kita ini izinkan ke Ma'arif Kabupaten Kediri, Ma'arif NU Kabupaten Kediri. Kemudian ada SK bahwa kita adalah SD di bawah naungan Ma'arif Kabupaten Kediri, Ma'arif NU Kabupaten Kediri. Tetapi karena pengelolanya sudah ada dari awal, maka tetap ada yayasan yang mengelola itu, Yayasan Al-Fatah ini sebagai Badan Pelaksana Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Kediri. Begitu, ini NSD-nya. Karena ya kita basicnya adalah NU, maka ya kita berupaya supaya ajaran aswaja itu masuk di kurikulum kita. Lalu kurikulum kita itu ada kurikulum nas dan mulok ya. Yang muloknya itu banyak muloknya itu ada di banyak yang kemudian dikemas dalam madin ya gitu, sehingga jargon kita adalah pagi sekolah, siang madrasah begitu. Total Yayasan Al-Fatah 3 lembaga ya. Yang pertama yang dulu ini adalah TK itu TK Taruna Bakti, kemudian SDNU plus Madin Al-Fatah. Madinnya namanya Al-Fatah, nama TK-nya Taruna Bakti, SD-nya SD Nahdlatul Ulama. Diniatkan untuk mempertahankan tradisi mengaji, SD NU Gurah ini berbasis pesantren dengan jargonnya pagi sekolah dan siang madrasah. Di pagi hari, siswa belajar dengan kurikulum Merdeka dan K13. Dan siangnya dengan kurikulum pesantren atau disebut dengan muatan lokal. Dengan program unggulan yang dimiliki adalah mengaji Al-Quran metode tilawati, hafalan doa, dan tahfidz juz 30, baca tulis kitab kuning. Di SD NU Gurah tidak hanya belajar pendidikan formal dan non-formal.
Pihaknya juga memberikan ruang kreativitas untuk siswanya mengembangkan diri dengan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang ada antara lain pencaksilat, bacari, pramuka, tari, kriya, kiroah, hitobah, dan kaligrafi. Siswa-siswi yang aktif di ekstrakurikuler mengakui bahwa di ekskul hitobah ia mempelajari banyak hal seperti MC, puisi, pidato, hitobah yang dalam ruang lingkup public speaking. Di ekskul pencaksilat, selain belajar pertahanan diri, ia juga belajar jurus, salam, dan lain-lain. Nama saya Davina Kartika Sari, saya kelas 6, saya bersekolah di SD Nahdlatul Ulama Ngurah. Gimana perasaannya sekolah di SD Ngurah ini? Senang plus bangga. Bangga dan senangnya itu kenapa? Senang soalnya ya dapat teman-teman yang baik. Kalau bangga dapat memahami pelajaran yang ada di sini. Di sini sekolahnya agamanya lebih lengkap mungkin, dan mungkin ekskulnya juga banyak. Kamu senang sekolah sini? Kalau di ekskul itu gimana? Senang nggak? Senang. Gimana kegiatannya gimana? Ngapain aja? Di ekskul hitobah kita belajar MC, pidato, sama puisi. Kalau yang di sini pagar nusanya? Pagar Nusa kita mempelajari salam pagar Nusa, terus jurus tunggal pesilat dan lain-lain. Ada pesan untuk guru atau harapannya? Semoga panjang umur, sehat selalu, sama dikasih kesabaran untuk mengajar kami. Sebanyak 20 guru di SDNU Ngurah mampu mengakomodir ratusan siswa yang datang untuk belajar di SD Nahdlatul Ulama Ngurah yang terbagi atas 6 rombongan belajar. Tentu saja dalam memberikan layanan yang terbaik bagi siswa-siswi di SDNU Ngurah, SDNU ini memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruang guru, ruang kelas, lab komputer, perpustakaan, UKS, koperasi siswa, dan juga toilet siswa. Assalamualaikum, nama saya Delvina Kaisya Anggraini, saya kelas 4, saya bersekolah di SD Nahdlatul Ulama Ngurah. Saya senang sekolah di sini karena gurunya baik, disiplin, dan ramah. Karena itu saya sekolah di sini, karena sekolah di sini mengajarkan ilmu agama dan ilmu umum. Terima kasih Bu Guru, Bapak Guru, saya sudah mendidik saya selama ini. Sejak 8 Oktober 2021, Rafiul Anam diamanahi oleh Yayasan Al-Fatah untuk menjadi kepala sekolah. Sejak saat ia memimpin, banyak sekali capaian prestasi yang dimiliki SDNU Ngurah. Antara lain, di tahun 2022, memperoleh 45 trofi piala, yang dimulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat provinsi, dengan berbagai cabang perlombaan yang diikutinya, antara lain lomba azan, lomba tartil, dai cilik, hitobah, dan juga lomba sains. Sebagai kepala sekolah di SDNU Ngurah ini, sejak tanggal 8 Oktober 2021, jadi hampir 2 tahun berjalan. Ya, sekolah ini didirikan tahun 2010, jadi sudah 13 tahun berjalan. Kemudian untuk profil sekolah, kami memiliki jumlah guru sebanyak 20 guru, dari mulai guru yang nasional,
guru kelas, guru PAI, guru PJOK, dan juga guru-guru ngaji. Jadi totalnya ada 20 guru. Kemudian untuk jumlah murid kami berjumlah 160-an dari mulai kelas 1 sampai kelas 6. Itu, Mbak. Jumlah kelasnya ada 6 rombel. Kemudian ada ruang kepala sekolah, ada ruang TU, kemudian ruang koperasi siswa, kemudian ruang guru, ada ruang perpustakaan, ada ruang komputer, ada ruang untuk UKS, dan juga ada toilet berjumlah 4 toilet. Itu. Jadi ada totalnya ada 7 ekstra, 3 ekstra wajib dan 4 ekstra pilihan. Ya, untuk prestasi yang dicapai di tahun kemarin, ajaran kemarin 2022-23, kami memperoleh 45 trofi piala dari berbagai cabang lomba yang diikuti, mulai dari tingkat kecamatan, kemudian kabupaten, dan paling tinggi adalah provinsi. Di provinsi lomba lewat kitobah dai cilik, kemudian yang di kabupaten juga dai cilik, adzan, dan juga tartil. Nah, yang di kabupaten, yang di kecamatan lomba sains, ya, lomba mata pelajaran, itu kami berhasil meraih juara 2 di kecamatan. Kegiatan ini adalah rutin setiap tahun dari K3S SDN Bandung Kabupaten Kediri. Kita menjadi tuan rumah yang kedua. Pertama kali dulu adalah juga di lembaga kita ini, SDN Nenggura. Kemudian tahun ini kita mendapat lagi kesempatan jadi tuan rumah yang kedua. Untuk kontribusi yang kami berikan kepada kegiatan ini adalah kami menjadi panitia inti. Jadi mulai dari awal merancang teknis kegiatan, kemudian juga kami buat proposal, kemudian administrasi dan sebagainya, dari surat menyurat, menghubungi juri dan sebagainya dari panitia, dari kami. Gitu. Salah satu siswi kebanggaan SDN Gurah ialah Galuh Kenor Putri Haryanto. Siswi kelas 6 SDN Gurah ini berprestasi dalam bidang hitobah, di mana ia memperoleh juara favorit tingkat Jawa Timur dan juara 1 hitobah tingkat nasional. Nama Galuh Kenor Putri Haryanto dari kelas 6. Terus gimana, kamu ikut ekskul apa di sini? Ikut ekskul hitobah dan pencak silat Pagadusa. Hitobah itu gimana? Ekskul itu? Ekskulnya diajari pidato, puisi, dan MC. Pernah ikut lomba? Pernah. Menang. Juara berapa? Juara favorit tingkat Jawa Timur dan juara nasional, juara 1. Terus ekskulnya apa? Pagadusa. Misalnya itu gimana? Kegiatannya? Latihannya setiap hari Sabtu, juga pernah ikut lomba di GSG. Alhamdulillah dapat juara 1 juga. Gimana sih perasaannya sekolah di Bangga, seneng banget. apa yang bikin bangga? Apa yang bikin senang?
guru-gurunya juga baik, pelajarinya bisa dimengerti. Ada mata pelajaran yang bikin susah atau ada yang paling disukai nggak? Mata pelajaran yang paling disukai? Paling disukai ada Apa? matematika. Oh, matematika. Ada pelajaran agama yang disukai nggak? Enten, Apa itu? nahu. Oh, nah. Nggih. Alasannya kenapa? Seru mawon. Serunya gimana? Seru aja. Ada pesan untuk gurunya atau apa? Semoga SDN Unggurah tambah jaya, guru-gurunya sehat selalu. Tak berhenti di situ, prestasi SDN Unggurah terus mengembangkan dirinya menjadi sekolah yang mampu mencetak generasi unggul. Kali ini, SDN Unggurah diamanahi sebagai tuan rumah Pesta Siaga 9 oleh kelompok kerja Kepala Sekolah K3S SDNU SDI se-Kabupaten Kediri, di mana SDN Unggurah ini berkontribusi dalam Pesta Siaga 9. Ia menjadi panitia inti dalam pelaksanaan ini. Kepala sekolah ini mengatakan bahwa prestasi Siaga 9 menghadirkan berbagai cabang perlombaan, antara lain lomba keagamaan, lomba azan, lomba salat berjamaah, kemudian lomba kesenian, yakni lomba membaca Undang-Undang Dasar 1945 dan lomba seni ayam kriya. Kemudian dalam lomba kepramukaan ada lomba yel-yel dan lomba LPP, serta lomba olahraga atau adu ketangkasan dengan lomba bakiak. Siswa SD mengikuti ini kami sudah latihan selama sejak technical meeting 1,5 bulan yang lalu. Latihan sudah dibimbing oleh guru-guru, dibagi tugasnya ke guru-guru per lomba, satu guru yang melatih, kemudian hingga saat ini pelaksanaan lomba begitu. Ya, Pesta Siaga ini kegiatannya adalah perlombaan, sifatnya berbagai jenis lomba. Yang pertama adalah lomba keagamaan. Ada 2 lomba, yaitu lomba azan dan sholat berjamaah. Yang kedua ada lomba kesenian, yaitu lomba membaca Undang-Undang Dasar 45 dan juga lomba seni ayam kriya. Kemudian ada lomba kepramukaan, lomba yel-yel dan juga lomba LBB. Yang terakhir jenis lomba olahraga ketangkasan, yaitu lomba adu klompen atau bakiak. Jadi ada 4 jenis lomba yang dilaksanakan di Pesta Siaga ini. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini bergilir di semua lembaga NU yang berafiliasi di LP Ma'arif. Ada 27 lembaga yang ikut di LP Ma'arif SD. Nah, ini ikut nanti berkesempatan menjadi tuan rumah berikutnya gitu. Pesta Siaga 9 ini merupakan kegiatan untuk pramuka siaga, yakni siswa-siswi kelas 1 hingga kelas 3 SD. Di mana Pesta Siaga 9 diikuti oleh 21 lembaga sekolah dasar di bawah naungan K3S Kelompok Kerja Kepala Sekolah SDI SDNU se-Kabupaten Kediri. Di mana siswa yang turut hadir dalam Pesta Siaga ini berjumlah kurang lebih 300 siswa. Pihaknya mengakui bahwa kegiatan ini merupakan program tahunan yang dicanangkan dengan tujuan untuk membentuk jiwa yang mandiri, siaga, dan berakhlakul karimah. Sehingga Pesta Siaga 9 ini mengangkat tema Siaga Disiplin, Mandiri, dan Berakhlakul Karimah yang dilaksanakan pada Sabtu 7 Oktober 2023. Menurut Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah K3S, Atabik, SDN Unggurah ini menyambut baik kegiatan Pesta Siaga 9 yang dihadirkan oleh K3S SDI SDNU se-Kabupaten Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atabik, cukup pendek namanya ya. Saya sebagai K3S SDI SDNU Kabupaten Kediri. Di usia saya ke 38 tahun. Pada saat ini kegiatan berada di SDNU Unggurah Kabupaten Kediri, yaitu Pesta Siaga ke-9. Jelaskan Pak, Pesta Siaga itu kegiatan yang seperti apa?
Pesta siaga adalah kegiatan untuk para siaga, pramuka siaga dari kelas 1 dan sampai kelas 3 di lembaga-lembaga yang bernaung di K3S, yaitu kelompok kerja kepala sekolah SDI SDNU Kabupaten Kediri, yang jumlahnya sampai hari ini sekitar 27 lembaga. Ketua K3S ini berharap agar siswa-siswinya sejak dini terbentuk untuk mandiri dan berjiwa sosial yang baik, yang nantinya dapat melanjutkan tonggak estafet ke adik kelasnya. Sejalan dengan hal itu, Kepala Sekolah SDN Ugurah Nafiul Anam juga berharap agar antar sesama kepala sekolah di bawah naungan NU ini dapat menjalin silaturahmi dan keakraban. Ya, para calon siswa baru, kami sangat siap untuk menjadi partner anak-anak dan juga para wali murid. Kami bersedia untuk mendidik anak-anak, mengarahkan di sini diajari dengan baik. Guru-gurunya juga sudah berkompeten di bidangnya, juga sudah menunjukkan kualitas kami lewat lomba-lomba dan juga lewat kegiatan-kegiatan di luar. Kami sangat berharap respon positif dari calon wali murid, calon peserta didik baru untuk sekolah di lembaga kami tercinta ini. Terima kasih.